Oke, kita langsung mulai aja ya. Baik, Pak. Oke, di pertemuan ke-6 ini saya menggantikan Pak Alio karena Pak Alionya lagi umroh. Maka bab yang dibahas mungkin agak loncat-loncat ini ya. Yang saya bahas di minggu ini adalah bab 11 yang dimana ini akan mencakup organisasi dan tenaga kerja. Sebenarnya nggak banyak materinya dan ini mudah dipahami. Oke, yang pertama di bab ini kalian akan ada 4 soal, yaitu bagian organisasi, tabel tenaga kerja, program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan tenaga kerja subkontraktor. Oke, Oke, yang pertama itu adalah bagian organisasi. Mungkin teman-teman nggak asing lagi terkait bagan ini, terutama teman-teman yang mungkin udah ikut banyak organisasi atau kegiatan di kampus. Jadi bagan organisasi juga harus dibuat di FS atau studi kelayakan, laporan studi kelayakan, yang merupakan bagian dari bab 11. Nah, jadi bagan organisasi adalah sebuah gambaran visual ya, yang menunjukkan struktur suatu organisasi. Nah, nanti teman-teman sesuaikan itu berdasarkan tingkat jabatan atau posisinya, ya, hubungan hierarkinya, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, kemudian alur wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah hubungan hierarkinya. Jadi ketika terdapat suatu masalah di sebuah organisasi, terutama di industri tambang, maka teman-teman harus paham kepada siapa teman-teman harus melapor terlebih dahulu. Nah, sehingga itu adalah hubungan-hubungan yang antara pimpinan ya, kemudian terhadap stafnya bisa jadi. Nah, sehingga jelas arahnya kemana. Nah, kemudian, jadi cara menyusunnya adalah yang pertama, jadi kalian tentuin dulu ya jenis dan skala usahanya. Nah, kalau misalnya teman-teman kan dibagi ya, jadi bahan galian apa aja dibaginya? Mineral, batu bara, dan batuan, Pak. Oke, ada batuan juga ya berarti ya. Nah, jadi mungkin nanti ada yang pakai peledakan atau tidak ya. Nah, itu tergantung dari bahan galiannya dan seberapa besar skalanya, kalian sesuaikan saja. Kemudian yang kedua adalah, yang ini adalah pahami kewajiban regulasinya. Nah, jadi berdasarkan Kepmen SDM 1806, jadi yang paling yang harus ada di bagian organisasi adalah KTT. Ya betul ya, jadi ada kepala teknik tambang, yang dimana dia sebagai kepala yang mengurus semua kegiatan pertambangan, dan kemudian ada kepala produksi, kepala teknik atau geologi, kepala K3 dan lingkungan. Nah, jadi yang harus ada, yang wajib ada adalah keempat ini. Nah, sisanya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang teman-teman jalani. Mungkin bisa ditambah, mungkin nanti ada supervisornya di bawah kepala produksi, atau ada foreman-nya, atau ada junior engineer-nya, atau ada senior engineer-nya. Nah, itu teman-teman kalian sesuaikan saja. Nah, kemudian bisa dibagi lagi menjadi berdasarkan fungsi utama ya. Yang pertama ada pimpinan dan strategi, ya tentu itu adalah direktur atau general manager. Kemudian dari operasi produksi tadi ya, ada pengupasan tanah pucuk, penggalian, hauling, crusher. Nah, bisa teman-teman bagi lagi. Kemudian ada teknik perencanaan, K3LH, workshop dan maintenance, dan administrasi HR dan keuangan. Nah, itu bisa menjadi tambahan-tambahan ketika kalian ingin menyusun struktur organisasinya nanti. Nah, selanjutnya adalah sesuaikan dengan jumlah tenaga kerjanya. Nah, jadi kalau misal tenaga kerjanya setelah kalian perkirakan itu hanya sedikit, nah itu bisa mungkin teman-teman gabung ke divisi lain ya. Atau kalau misalnya emang banyak ya perlu
divisi sendiri yang dimana itu harus ada manajernya, seperti itu. Nah, kemudian menentukan alur wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, jadi secara struktur itu akan menggambarkan ya bagaimana nanti alur wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi ini contoh kalau misalnya ada operator alat berat, nah itu adalah wewenang dari kepala PIT, kemudian manajer produksi dan direktur operasional atau manajer operasional atau kepala bagian operasional. Nah, jadi harus jelas ya alurnya supaya tidak tumpang tindih. Jadi tidak ada double apa sih namanya itu double kegiatannya di dalam struktur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah beri penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan fungsional. Nah, jadi ketika kalian menyusun di dokumennya, setelah kalian buat struktur organisasinya, nah di paragraf selanjutnya kalian harus jelaskan direktur itu tugasnya apa, kepala bagian operasional apa, kan, kepala K3LH apa, atau per divisi saja biar gampang. Jadi per divisi kalian bagi bagaimana tugas-tugasnya dan kewajiban-kewajiban dari tiap divisi tersebut. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi dari studi kelayakan. Nah, bisa teman-teman lihat, ini mungkin yang sederhananya seperti ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian tambah. Itu tergantung dari kalian atau kebutuhan kalian di perusahaan masing-masing. Nah, kemudian di subbab 11.2 ini akan membahas tabel tenaga kerja. Nah, jadi tabel tenaga kerja itu adalah sebuah daftar ya atau data yang disusun dalam bentuk tabel yang berisi tentang tenaga kerja, berapa jumlahnya ya. Kemudian nanti ada pendidikannya, dia tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia ya atau dalam negeri, itu nanti ada formatnya dari Kepmen 1806. Nah, biasanya tabel ini dipakai untuk merinci jumlah tenaga kerja, menjelaskan fungsi atau tugas pokok, menghitung kebutuhan tenaga kerja, dan membandingkan tenaga kerja yang ada dengan tenaga kerja ideal sesuai perencanaan. Nah, jadi dalam menentukan jumlah tenaga kerja, itu berdasarkan kebutuhan rencana produksi, serta pertimbangan waktu kerja efektif yang telah direncanakan untuk mencapai target produksi. Nah, kemudian jumlah dan kriteria tenaga kerja juga akan disesuaikan dengan kebutuhan terhadap divisi-divisi terkait dalam struktur organisasi untuk mendukung operasional penambangan. Nah, jadi jumlah tenaga kerja itu bisa kalian sesuaikan ya dari kebutuhan. Kalau misal operator ya dari pertimbangan waktu kerja efektifnya. Kalau misalnya tenaga kerja untuk reklamasi ya berarti kalian yang butuhin sesuai dengan rencana reklamasinya ya. Berapa luasnya direklamasi, berapa jarak tiap tanaman. Nah, itu bisa kalian hitung nanti. Sehingga kebutuhan tenaga kerja itu tidak kalian tembak-tembak saja jumlahnya sekian, tetapi ada dasarnya. Karena ini akan berpengaruh sama cash flow kalian nanti ya. Ya kalau misalnya tenaga kerja kan butuh digaji, ada upah ya, maka itu akan mengurangi pendapatan kalian nantinya. Jadi kalau misalnya dia berlebih dari hasil perhitungan atau kalian tembak saja